Halo semua, selamat datang di video hari ini. Dan hari ini saya akan membahas topik yang sangat krusial. Kenapa saya bilang sangat krusial? Ini karena sangat relevan dengan kondisi global beberapa waktu terakhir di tahun 2019, yaitu saya akan membahas strategi komunikasi dalam kampanye vaksinasi COVID-19. Kita semua tahu ya bahwa vaksinasi ini memegang peranan yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena dalam upaya tersebut pengendalian pandemi ini dalam pelaksanaannya itu tidak selalu mudah. Kenapa saya tidak bilang tidak selalu mudah? Karena untuk mencapai target vaksinasi yang optimal, berbagai tantangan pasti selalu muncul. Salah satunya adalah bagaimana sih kita berkomunikasi ini secara efektif dengan seluruh lapisan masyarakat yang menurut saya ini sangat banyak ya kita. Next. Oke, saya mulai dari latar belakang ini. Di beberapa daerah kita melihat nih tingkat partisipasi vaksinasi ini menurut saya tergolong masih sangat rendah. Kenapa? Ini sih menjadi gimana ya, berkatanya menjadi perhatian yang sangat serius, karena pendekatan komunikasi yang terlalu agresif itu mungkin terkesan memaksa ya. Kenapa saya bilang terkesan memaksa? Karena ternyata ini bisa memicu efek yang disebut bumerang efek. Kenapa saya bilang begitu? Karena bukannya meningkatkan keyakinan, pendekatan seperti ini tuh justru seperti bisa membuat orang tuh saling tolak menolak dan menimbulkan efek keraguan. Dan oleh karena itu, menurut saya ini kita tuh perlu pendekatan yang lebih bijak lagi, komunikasinya lebih bijak dan secara mendalam, serta harus memiliki pemahaman yang sangat psikologi dalam sosial masyarakat ya pastinya. Dan target utama ini kita tuh pasti masyarakat yang masih ragu-ragu nih. Kenapa nih aku bilang ragu-ragu? Karena mereka lah kelompok yang paling mungkin untuk diyakini. Dengan strategi komunikasi yang tepat, kelompok yang ragu-ragu ini bisa kita jadikan target kampanye yang saya akan buat. Next. Nah, disinilah social judgment theory atau teori penilaian sosial memainkan perannya. Kenapa aku bilang begitu? Karena teori ini pertama kali dikembangkan oleh Musafir Sherif, seorang psikolog sosial terkemuka. Dan social judgment theory ini menjelaskan bagaimana seseorang mengevaluasi sebuah pesan atau informasi yang berdasarkan menurut saya sikap atau pandangannya itu awalnya sudah memiliki tujuan ya. Kenapa? Menurut teori ini, ketika seorang menerima berkaitan dengan topik tertentu, mereka itu nggak bisa langsung menerimanya ya. Dia tuh masih mentah-mentah, tapi membandingkannya dengan sikap yang mereka pikir itu bisa digambarkan dalam sebuah garis kontinum pastinya. Dan ada 3 zona utama di dalam teori ini. Yang pertama itu ada latitude of acceptance. Nah, zona ini tuh rentangnya itu bisa diterima ya. Kenapa saya bilang bisa diterima atau dianggap wajar oleh individu? Pesannya ini bisa masuk, cenderung ya, suka diterima. Itu yang pro. Dan ada juga yang latitude of rejection. Nah, inilah rentang sikapnya nih, yang langsung menolak nih, mentah-mentah nih. Karena individu ini sangat bertentangan ya dengan pandangan awalnya pastinya. Dan pesan yang masuk di zona ini tuh sangat sulit diterima. Kenapa? Karena tuh dia memiliki pandangan yang beda dengan pro, karena dia pikir
ngapain sih sangat pro, ada akibatnya. Nah itu dia tuh bisa memikirkan seperti itu. Nah itu kenapa sulit terima, karena yang namanya anti ya pasti berlawanan dengan pro. Dan ada latitude of non-commitment. Nah itu adalah zona yang netral. Kenapa saya bilang zona netral? Nah ini individu ini tidak memiliki sikap yang kuat, baik menerima maupun menolak. Mereka ini ibarat kata target yang sangat empuk ya. Kenapa saya bilang empuk? Karena dia tuh masih bimbang. Kenapa aku bilang masih bimbang? Mereka ini masih belum memutuskan ya. Dan kelompok ini rata-rata ragu sih di dalam zona ini, saya pikir. Next. Nah, social judgment theory ini menjelaskan dua efek yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena terjadinya saat seseorang mengevaluasi pesan, pastinya ada assimilation effect atau efek asimilasi. Ini menurut saya terjadi karena pesan yang diterima berada yang seperti saya kasih tahu tadi, ada latitude of acceptance, atau bisa cukup dekat ya dengan sikap awal seseorang ya, yang dimana pesan tersebut akan dianggap lebih mirip menurut saya, karena lebih dekat dengan pandangan pribadi. Mereka ini daripada kenyataannya ini malah memperkuat sikap awal menurut saya. Yang kedua ada kontras efek atau yang disebut efek kontras. Yang menurut saya ini efek ini sih bisa muncul ya ketika pesan yang diterima ini berada dalam latitude of rejection. Kenapa? Karena ini sangat jauh ya dari sikap awalnya seseorang ya. Karena pesan itu akan dianggap lebih ekstrim dari pandangan pribadi mereka, karena daripada kenyataannya mereka itu sehingga pesannya itu lebih condong ke arah ditolak. Next. Memahami dari dua efek ini sangat penting ya dalam komunikasi kampanye yang akan saya buat. Jika pesan ini kita terlalu kuat atau terlalu jauh dari pandangan kelompok yang ragu-ragu, kita tuh beresiko memicu yang namanya efek kontras, yang justru membuat penolakan semakin kuat. Dan oleh karena itu pesan perlu disampaikan secara bertahap menurut saya. Kenapa? Karena dimulai dari pesan yang sekiranya masuk dalam zona netral atau latitude of commitment mereka ya. Next. Nah, berdasarkan pemahaman social judgment theory tadi udah disebutin resikonya. Next. Nah, ada yang namanya strategi ya, berdasarkan pemahaman social judgment theory tadi, ada yang namanya strategi komunikasi. Yang pertama itu bisa kita terapkan identifikasi segmentasi audiens. Langkah pertama ini pastinya kita harus memahami dulu nih siapa audiens kita, seperti apa yang kita bahas tadi. Ada yang namanya pro-vaksin atau mudah diyakinkan. Kenapa? Karena mereka ini sangat pro. Mau apapun yang kita omongkan, mereka itu pasti akan menerimanya secara bulat-bulat gitu. Dia tidak mau mengolah, tapi langsung diterima. Dan ada yang namanya anti vaksin. Nah ini tuh cenderung lebih menolak. Kenapa saya bilang cenderung lebih menolak? Dia tuh informasi datang, tapi dia tuh menolak secara mentah-mentah. Kenapa? Karena menurut pemikiran mereka itu tidak masuk akal. Dan ada kelompok yang ragu-ragu, yang tadi saya bilang itu sangat bisa diyakinkan. Kenapa? Karena fokus utama strategi ini adalah kelompok-kelompok yang masih ragu-ragu. Itu sangat tepat sekali. Kenapa saya bilang begitu? Bisa menggunakan cerita pribadi ya. Kenapa saya bilang cerita pribadi? Karena pesan akan lebih mudah diterima
jika pesan itu yang disampaikan ini melalui cerita personal yang bisa dirasakan oleh audiens. Kenapa? Karena cerita dari orang-orang sekitar mereka, misalnya RT RW-nya atau sekitarnya bilang bahwa vaksinasi ini sangat berguna bagi imun kita. Dia meningkatkan kekebalan imun kita. Nah, ada yang namanya menghindari nada yang menyalahkan, karena jangan membuat audiens itu merasa disudutkan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang disalahkan dan keraguan mereka ini bisa menggunakan empati yang pendekatannya persuasif, bukan menghakimi. Kenapa aku bilang menghakimi? Kita tidak boleh menghakimi orang, walau dia itu menolak mentah-mentah. Tapi kan namanya pemahaman itu ada yang namanya perbedaan, dan ada yang melibatkan tokoh lokal yang dipercaya. Karena menurut saya pesan itu akan memiliki bobot lebih. Karena apa yang disampaikannya itu seperti tokoh masyarakat atau figur lokal yang memiliki kedekatan kepercayaan dari audiens, serta menggunakan media yang dekat, memilih saluran komunikasi yang memang akrab ya, yang sering digunakan seperti WhatsApp keluarga, radio lokal. Nah itu pertemuan komunitas seperti kecil gitu dan sebagainya. Dan pastinya memberikan ruang diskusi, bukan hanya instruksi begitu sih, lebih ke arah komunikasi dua arah yang menurut saya itu jauh lebih efektif dan bisa mengajak audiens ini berdiskusi ya, sampai tahap di mana kekhawatiran itu kita berdiskusi, mereka yang tadinya khawatir ya kan, kita bisa memberikan informasi yang sangat jelas, yang bisa menenangkan dan bisa memberikan edukatif. Dan menurut saya itu harus menghindari pendekatan yang satu arah ya, yang hanya berupa instruksi saja. Next, ada beberapa contoh pendekatan yang menurut saya itu social judgment theory ini merangkum semuanya ya. Yang pertama pastinya berbagi cerita ya, dari tetangga atau teman yang sudah divaksin dan merasakan apa itu manfaatnya sih divaksin, dan apakah vaksin itu menimbulkan efek samping yang parah kah, atau malah menimbulkan efek yang sangat positif. Kita tuh bisa bercerita, bisa bertanya, dan mereka bercerita apakah dia mengalami efek yang negatif atau positif. Kita bisa bertanya secara langsung, serta menampilkan testimoni pastinya ya, mereka itu dari tokoh-tokoh masyarakat ya, seperti pemuka agama seperti kiai, apakah dia sembuh atau malah mengalami efek yang negatif atau positif, serta jadinya anggota-anggota itu mengikuti dalam kampanye ini. Dan itu apakah memunculkan efek yang berhasil, yang positif, atau malah memunculkan efek yang negatif, yang malah tidak ikut serta. Serta kita harus mengadakan forum warga ya, atau diskusi. Kenapa saya bilang itu komunitas edukasi ini penting? Kenapa? Itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar vaksinasi yang tadinya warga tidak mengetahui, jadinya tahu, yang tadinya tahu jadi lebih tahu. Nah itu bisa mulai dari edukasi, dan pastinya menyediakan sesi tanya jawab. Kenapa? Itu sesi tanya jawab itu harus secara langsung dengan tenaga medis sekitar ya, pastinya yang sudah teredukasi ya, nggak seperti dokter-dokter yang abal-abal gitu, pastinya yang sudah terpercaya ya, maupun itu tenaga medis dari tingkat bawah sampai dokter di puskesmas atau rumah sakit terkemuka pastinya, serta ada fasilitas kesehatan terdekat yang bisa jadi zona dalam vaksinasi tersebut.
Nah, pendekatan-pendekatan ini sih bertujuan ya untuk memasukkan apa sih pesan vaksinasi ini secara perlahan ya ke dalam latitude of acceptance audience. Yang ragu-ragu itu bisa membangun efek asimilasi dan menghindari efek yang kontras. Yang justru menurut saya itu bisa merugikan kampanye vaksinasi. Next. Oke, sebagai kesimpulan, keberhasilan kampanye ini sangat bergantung pada strategi komunikasinya pastinya. Serta pesan yang disampaikan ini harus lebih disesuaikan lagi sih dengan posisi psikologis audiens, dan itu berfokus pada kelompok yang ragu-ragu pastinya, yang dapat mengutamakan pendekatan persuasif yang berbasis pastinya di yang tadi yang saya bicarakan di social judgment theory. Kita tuh bisa membangun efek asimilasi dan menghindari efek yang kontras. Semoga pemahaman ya mengenai social judgment theory bisa menjadi perspektif baru, karena apa yang diedukasi ini sangat berguna di kehidupan selanjutnya, seperti apakah nanti ada COVID baru lagi, kita mana tahu. Di dunia ini kayak yang tahu hanyalah yang di atas, kita hanya manusia yang bisa meminimalisir apa itu tahap-tahap selanjutnya, apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang, dan kita tuh bisa merancang komunikasi kampanye ini yang lebih efektif lagi pasti di masa depan. Dan sekian, terima kasih. Next. Sekian, terima kasih bersama saya hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.